Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja siapkan wadah yang bersih, sisihkan 5 butir kuning telur, harus yang fresh supaya bolunya mengembang alias anti bantat juga ya. 230 gram gula pasir putih sebagian masukkan, sebagiannya nanti kita akan campurkan atau kita kocok dengan putih telur. Sedikit atau seujung kuku aja garam, 1 sendok teh vanila cair, tidak ada buat kalian boleh diganti dengan vanili bubuk. 2 saset atau setara dengan 80 gram susu kental manis putih. Sekarang kita ratakan. Nah, kali ini kita akan membuat kue bolu tape singkong yang atasnya nanti kita kasih taburan keju ya. Ini tuh request dan pesanan dari teman-teman yang komentar. Kak, tolong buatkan kue bolu tanpa tape singkong yang tanpa SP, tanpa pengembang ya, tanpa soda kue atau tanpa baking powder. Nah, ini aku kasih tahu resepnya ya. Ikuti aja, tonton aja videonya sampai selesai. Sekarang jangan lupa campurkan juga dengan margarin, 200 gram margarin. Di sini aku pakai merek Forvita. Buat kalian mau rasa lebih enak atau lebih premium, boleh diganti dengan butter. Dan pakai margarin juga enak loh. Buat kalian mau pakai margarin merek Blue Band and Cookies juga boleh, rasa tetap enak dan premium. Dilanjut aja, ini bahannya kocok dengan mixer pakai kecepatan yang tinggi sampai adonannya mengembang putih hingga berjejak ya. Dan untuk sesekali boleh matikan dulu mixernya. Untuk bagian pinggirnya itu kita akan ratakan dengan spatula supaya adonannya tercampur rata dengan maksimal. Nah, setelah itu dilanjutkan, nyalakan kembali untuk mixernya, kocok kembali sampai adonannya itu benar-benar mengembang secara maksimal ya. Oke, dilanjutkan, kita akan tambahkan, campurkan juga dengan 200 gram tape singkong. Harus yang lembut, harus yang benar-benar matang tape singkongnya supaya nanti hasil bolunya itu tidak ada yang bergerindil. Jadi tape singkongnya benar-benar lembut, kita aduk sampai rata dengan spatula. Lalu setelah rata, kita akan tambahkan juga dengan tepung terigu. Untuk tepung terigunya harus disaring atau diayak ya, supaya tepungnya tidak ada yang bergerindil dan juga nanti hasil kue bolunya sangat lembut ya, tidak ada pori-pori atau yang kasar-kasarnya gitu ya. Langsung aja masukkan tepungnya 200 gram, aku pakai pro rendah. Buat kalian boleh diganti dengan pro sedang juga ya, karena aku adanya pro rendah, nggak apa-apa. Nah, ini setelah disaring atau diayak tepungnya, kita akan aduk menggunakan spatula. Nah, ini perlahan aja ya, menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, terus aja dari bawah ke atas hingga benar-benar tercampur bahannya dengan rata. Oke, untuk selanjutnya siapkan 5 butir putih telur. Nah, ini kita kocok dengan kecepatan yang tinggi. Lalu kita sambil memasukkan gula pasir putih yang tadi sebagian disisakan ya. Masukkan aja secara bertahap sambil kita mengocok dengan mixer. Tangan sebelahnya kita memasukkan gula pasir putih sampai habis. Sampai adonan telur dan gulanya itu menyatu, putihnya mengembang dan warna putihnya pucat serta soft thick ya.
Nah, ini dia putih telurnya sudah mengembang. Matikan mixer, kita copot baling-balingnya, lalu kita akan campurkan putih telur ini dengan bahan yang pertama ya. Sisihkan dulu, lalu kita siapkan bahan yang pertama. Nah, ini bahan yang warnanya kuning seperti ini. Campurkan aja putih telurnya. Ini bertahap juga ya, supaya nanti adonannya tidak turun juga. Nah, kita ratakan dengan spatula menggunakan teknik aduk balik juga dari bawah ke atas sampai tercampur rata dan sampai putih telurnya itu habis. Nah, masukkan ini yang kedua sampai yang terakhir ya. Nah, ini putih telur yang terakhir, masukkan aja semuanya, aduk kembali menggunakan teknik aduk ya. Dari bawah ke atas terus aja sampai adonannya tercampur rata. Jangan sampai putih telurnya tertinggal di dasar adonan, supaya nanti kue bolunya mengembang sempurna alias anti bantat. Nah, setelah rata, boleh kita sisihkan di loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 cm, sudah diolesi dengan margarinnya. Lalu sudah ditaburi dengan tepung terigu atau buat kalian boleh juga dengan karlo ya. Nah, ini masukkan aja semua adonannya ke loyang, lalu kita ratakan. Jangan lupa untuk dihentakkan supaya nanti kue bolunya tidak berongga. Nah, buat kalian mau dipanggang dengan oven tangkring juga boleh, menggunakan api kecil selama 40 menit. Nah, untuk oven harus dipanaskan dulu selama 10 menit supaya nanti hasil kue bolunya itu anti bantat dan mengembangnya juga sempurna. Oke, sekarang kita panggang di oven yang sudah dipanaskan. Untuk sebelumnya masukkan aja kue bolunya. Kita panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit kita akan keluarkan kuenya dari oven. Nah, ini harus cepet-cepet ya supaya adonannya tidak turun juga. Lalu kita kasih atasnya keju yang sudah diparut. Untuk kejunya silakan disesuaikan ya. Di sini aku pakai setengahnya, sekitar 80 gram keju. Nah, ini atasnya aja karena bagian atasnya itu sudah agak mengeras jadi tidak lembek gitu ya. Jadi ini untuk kejunya dijamin gak bakalan tenggelam. Kita kasih agak banyak sengaja supaya rasanya lebih enak ya. Setelah itu kita harus buru-buru panggang lagi, masukkan lagi ke dalam oven ya. Nah, seperti ini. Kita panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Jadi proses pemanggangan pertama menggunakan api bawah selama 20 menit dan kedua kita menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Total pemanggangan 40 menit. Nah, ini setelah semua dipanggang selama 40 menit, hasilnya mengembang sempurna walaupun tanpa SP, tanpa pengembang, tanpa baking powder atau tanpa soda kue ya. Hasilnya benar-benar maksimal. Kita tusukkan, apabila tusukannya kering artinya kuenya udah matang. Kita keluarkan aja dari oven. Lalu kita sisihkan, langsung aja keluarkan dari loyangnya ya. Harus hati-hati, beneran ini panas loh, panas banget ya. Nah, ini balik aja. Nah, pakai piring saji, kita buka gimana hasilnya. Wah, beneran ini hasilnya sangat cantik, wangi, dijamin kalian gak bakalan nyesel ya. Harus coba resep ini ya. Ketika dipotong dengan pisau berasa banget empuknya ya, nggak bohong ini beneran ya. Hasilnya memuaskan ya. Oke, buat kalian
Mau ide usaha atau ide jualan silakan disesuaikan dengan kota masing-masing ya. Untuk harganya karena dari kota masing-masing pasti berbeda. Dari harga bahannya pokoknya buat kalian disesuaikan aja buat kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.